Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Damayanti dengan nomor induk mahasiswa 2011306003, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Baik, di sini saya akan menjawab soal secara lisan untuk mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan dosen pengampu Bapak Habib Anwar Al-Ansori MPD. Soal yang pertama yaitu jelaskan apa pengertian metodologi studi Islam secara etimologi dan terminologi beserta tujuan mempelajarinya. Pengertian metodologi studi Islam. Menurut bahasa atau etimologi, metode berasal dari bahasa Yunani yaitu metas, panjang, dan hodos, jalan. Jadi metodologi adalah suatu ilmu tentang cara atau langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu disiplin tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Metodologi berarti ilmu cara menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Metode juga disebut pengajaran atau penelitian. Menurut istilah atau terminologi, metode adalah ajaran yang memberikan uraian, penjelasan, dan penentuan nilai. Metode biasa digunakan dalam penyelidikan keilmuan. Hugo F. Reading mengatakan bahwa metode adalah kelogisan penelitian ilmiah, sistem tentang prosedur dan teknis riset. Tujuan mempelajari metodologi studi Islam. Tujuan dari studi Islam ini sendiri adalah untuk mempermudah pemahaman terhadap Islam tidak hanya dalam materi tetapi metode untuk mempelajarinya. Metodologi studi Islam mengarahkan kita pada cara memahami Islam secara metodologis dengan jalan melakukan kajian dan penelitian tentang Islam. Soal yang kedua yaitu terdapat beberapa perbedaan antara metodologi studi Islam perspektif Islamologi Barat dan perspektif umat Islam. Jabarkan secara komprehensif. Studi Islam perspektif Islamologi Barat. Sementara di sisi lain, studi Islam di Barat miskin materi tetapi kaya dalam metodologi. Kalau secara materi itu sudah dapat diduga, di dunia Arab lebih baik daripada di Barat. Secara materi, Barat sampai saat ini tidak mampu mengeluarkan sarjana-sarjana yang menguasai bidang-bidang tertentu dari ilmu Islam, seperti ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ahli sejarah, ahli bahasa, dan sebagainya. Berbicara tentang sikap objektif dan bebas yang merupakan karakteristik ilmiah, maka para penelitian Barat dalam tulisan dan kajian mereka tentang Islam sulit sekali ditemukan sikap netral dan objektif ini. Soal yang ketiga yaitu secara konsepsional kehadiran agama semakin dituntut aktif untuk menunjukkan cara-cara paling efektif dalam memecahkan berbagai masalah. Tuntutan yang demikian itu akan mudah dijawab oleh seorang muslim tak kala ia memahami agamanya sendiri secara mendalam dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang tepat. Dalam memahami agama, banyak pendekatan yang dapat dilakukan. Hal demikian perlu dilakukan karena dengan pendekatan tersebut kehadiran agama secara fungsional dapat dirasakan oleh penganutnya. Sebaliknya, tanpa mengetahui berbagai pendekatan tersebut, tidak mustahil agama menjadi sulit dipahami oleh masyarakat. Berbagai pendekatan tersebut diantaranya ialah pendekatan teologis normatif, antropologis, sosiologis, historis, psikologis. Coba Anda jelaskan definisi pendekatan studi Islam tersebut. Pendekatan metodologi studi Islam itu ada 5 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan teologis normatif. Pendekatan ini dalam memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan ilmu ketuhanan yang mendasar dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik.
Pendekatan teologis dalam memahami agama menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang berawal dari keyakinan yang diyakini benar dan mutlak adanya, yang selanjutnya diperkuat dengan dalil-dalil dan argumentasi. Dalam pendekatan teologis ini, agama dilihat suatu kebenaran mutlak dari Tuhan. Tidak ada kekurangan sedikit pun dan nampak bersifat ideal. Yang kedua yaitu pendekatan antropologi. Antropologi merupakan ilmu yang mengkaji manusia yang berbudaya. Pendekatan antropologi juga membutuhkan pengamatan langsung dengan turun ke lapangan. Golongan masyarakat kurang mampu dan golongan miskin umumnya lebih tertarik kepada gerakan keagamaan yang membuat perubahan tatanan sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, pendekatan sosiologis. Sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan manusia yang menguasai hidupnya itu. Berkaitan dengan pendekatan dalam memahami agama, sosiologi digunakan karena terdapat banyak kajian di bidang agama yang baru dapat dipahami secara profesional dan tepat bila menggunakan jasa batin dari ilmu sosiologi. Pendekatan ini berfokus pada interaksi agama dan masyarakat. Yang keempat yaitu pendekatan historis. Sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya membahas suatu peristiwa masa lampau yang memperhatikan unsur tempat, watak, objek, dan latar, perilaku, apa sebabnya, dan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Pendekatan ini sangat penting dalam memahami agama dan tidak dapat dipisahkan. Dalam mempelajari Al-Quran dengan benar, seseorang juga akan mempelajari sejarah turunnya Al-Quran dan kejadiannya yang bersangkutan dengan Al-Quran. Yang kelima yaitu pendekatan psikologis. Psikologis atau ilmu jiwa adalah ilmu yang mempelajari jiwa seseorang melalui gejala perilaku yang dapat diamatinya. Penelitian agama dalam pendekatan ini mengkaji kepada peristiwa dan pengalaman kejiwaan individu yang bersangkutan dengan rasa keagamaannya. Soal yang keempat yaitu sebutkan dan jelaskan makna studi Al-Quran beserta metode tafsir, serta sebutkan dan jelaskan fungsi hadis beserta metode penelitian sanad dan matannya. Al-Quran dan hadis adalah sumber dari berbagai sumber yang utama sebagai aspek kehidupan masyarakat Muslim. Penelitian studi Al-Quran dan hadis memperhatikan beberapa aspek baik komprehensif dirinya sendiri maupun aspek yang menjadi alat penelitiannya. Aspek tersebut terdapat pada ilmu tertentu yaitu ulumul Quran dan ulumul hadis. Dalam ilmu Al-Quran terdapat ilmu qiraat Al-Quran, sedangkan dalam ilmu hadis mempelajari tentang taklif al-hadis dalam periwayatannya seperti sanad, matan, dan rawi. Metode pengajian studi Al-Quran menggunakan studi penafsiran, riwayat dengan dirayah, sedangkan hadis eksploratif dan komparatif dalam Al-Quran masuk pada ranah dirayah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.